Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 4 Kebumen kelas 10 dan kelas 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, nikmat sempat, dan juga nikmat iman, sehingga pada bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang sampai pada hari ini, dan semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai pada akhirnya nanti 1 bulan penuh. Salawat serta salam selalu tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islami, dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang selalu dapat menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 4 Kebumen, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah asal mula perintah puasa Ramadan. Sejarah puasa di bulan Ramadan dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah puasa Ramadan, yakni pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Jadi pada awalnya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa itu adalah pada bulan Sa'ban, pada tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, atau yang kita kenal dengan nama Madinatul Munawwarah sekarang. Menurut hadis tentang puasa yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan setelah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya, hingga akhirnya puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi, bersamaan dengan syariat sholat Idul Fitri serta juga zakat fitrah. Berbicara tentang sejarah asal mula puasa Ramadan, berikut ini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi selama bulan Sa'ban, yang termasuk sebagai sejarah mengenai asal mula atau asal usul perintah puasa Ramadan. Yang pertama adalah tahwilul kiblah, ada berpindahnya arah kiblat. Pada saat Nabi Muhammad SAW setelah kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, ketika beliau di kota Mekah, di mana Isra Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya 2 orang yang sangat dicintai pembela beliau, yaitu istrinya Siti Khadijah
serta pamannya Abu Thalib. Maka untuk menghibur beliau, Allah memperjalankan Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi setelah kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diwajibkan serta kaum muslimin, jadi Rasulullah beserta kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dan kiblat pada waktu itu adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang terletak di kota Palestina. Jadi selama berada di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan kaum muslimin melaksanakan ibadah sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika waktu itu Ka'bah berada di hadapan mereka, berada di hadapan Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi ketika Rasulullah kemudian pindah atau hijrah ke Madinah, di mana kota Madinah itu terletak di bagian utara dari kota Mekah, sehingga tidak memungkinkan bagi Rasulullah, para sahabat dan kaum muslimin untuk menghadap ke arah kiblat di Baitul Maqdis. Karena apa? Karena mereka akan membelakangi Ka'bah. Dan ini menyebabkan kemudian Rasulullah SAW selalu menengadahkan ke langit, memohon kepada Allah agar keadaan seperti itu tidak terjadi. Dan Allah kemudian mengetahui apa yang menjadi perasaan Rasulullah pada waktu itu, kegundahan Rasulullah pada waktu itu, yang melaksanakan ibadah sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Oleh karena itu, maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami hadapkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Jadi Rasulullah SAW menengadahkan ke langit, memohon kepada Allah untuk diberikan yang terbaik, tidak berkiblat ke Baitul Maqdis dan juga tidak membelakangi Ka'bah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dalam tafsir yang diuraikan oleh tokoh tafsir Indonesia Quraisy Shihab menjelaskan bahwa sesungguhnya kami mengetahui bagaimana kamu Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit, mengharap turunnya wahyu yang berisi perintah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah yang engkau cintai, kiblat Ibrahim
penghulu para nabi, bapak bangsa Yahudi dan bangsa Arab, di mana Ka'bah sebagai kiblat tempat terletak makom Ibrahim. Sehingga dengan demikian Ka'bah merupakan kiblat yang menyatukan meskipun menyalahi kiblat orang-orang Yahudi. Kini kami telah mengabulkan permohonanmu, maka panglingkanlah wajahmu dan semua yang beriman dalam sholat ke arah Masjidil Haram. Jadi Quraisy menjelaskan bahwa ya, ayat tersebut merupakan perintah oleh pada Rasulullah dan kaum muslimin untuk mengalihkan kiblat sholat 5 waktu, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi menurut seorang pengasuh pondok pesantren Ustadz Nuron, bahwa Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam sholat 5 waktu menghadap ke arah Baitul Maqdis itu berlangsung selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan sampai turunnya wahyu tersebut di atas. Dan setelah turunnya wahyu tersebut di atas, maka Rasulullah SAW kemudian mengarahkan kiblatnya sholat 5 waktu, yaitu ke Ka'bah di Masjidil Haram di kota Makkah. Itu yang pertama. Yang kedua, terbelahnya bulan. Dalam surat Al-Qamar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, telah dekatnya kiamat dan bulan telah terbelah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa penduduk kota Mekah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diperlihatkan tanda kenabiannya. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah itu sampai beliau menerima perintah sholat, mereka belum juga mempercayai kenabian Muhammad. Maka mereka kemudian mengajukan satu permohonan kepada Nabi Muhammad untuk dapat menunjukkan mukjizat, yang itu adalah sebagai tanda kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk melihat ke arah bulan. Nah, saat mereka melihat bulan itulah dengan izin Allah bulan tersebut kemudian terbelah menjadi 2. Dan ini adalah merupakan di antara dari mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masuk ke perintah diwajibkannya puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan yang disyariatkan pada setiap risalah para nabi yang diutus kepada umat manusia, termasuk juga di masa Rasulullah SAW, ibadah puasa disyariatkan dengan beberapa tahapan. Jadi ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah puasa yang disyariatkan kepada setiap para nabi. Para nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa yang kemudian juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW disyariatkan dalam beberapa tahap.
Isnan Ansori LCMAG dalam bukunya yang berjudul Puasa Antara yang Masruh dan Tidak Masruh menyampaikan sebenarnya ada 3 fase pensyariatan puasa Ramadan pada masa Rasulullah SAW. Sedikit tentang puasa masruh dan puasa yang tidak masruh. Puasa masruh itu adalah puasa yang disunahkan, puasa yang diwajibkan yang sudah jelas, Pak. Sedangkan puasa tidak masruh adalah puasa yang dimana orang dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dua sholat Idul Fitri, pada saat hari dimana pada pelaksanaan sholat Idul Fitri orang dilarang untuk beribadah puasa. Kemudian yang kedua adalah hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Umat Islam dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu adalah tidak masuk. Menurut Isnan Ansori, pada masa Rasulullah puasa itu disyariatkan dalam 3 fase puasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah SAW senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulan dan puasa di hari Asyura. Lalu turunlah wahyu, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Bagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi Mu'az bin Jabal menyebutkan bahwa Rasulullah sebelum puasa Ramadan itu adalah melaksanakan puasa 3 hari setiap bulannya dan puasa pada hari Asyura. Barulah kemudian turun wahyu surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi sejak awal kenabian Rasulullah, kenabian Muhammad, setelah beliau selalu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat sebelum beliau, nabi-nabi sebelum beliau, yaitu 3 hari setiap bulan dan pada tanggal 10 hari Asyura, 10 Muharram. Barulah turun surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kewajiban puasa ketika pada tahun pertama hijrah ke kota Mekah adalah pada bulan Sa'ban. Setiap bulan mereka melaksanakan ibadah puasa 3 hari dan pada bulan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Lalu pada bulan Sa'ban turunlah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Jadi sejak saat itu umat Islam kemudian diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa Ramadan atau puasa-puasa sebelumnya, puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura yang dilakukan oleh Rasulullah, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana dalam akhir dari surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika merasa tidak mampu berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa, dan ketika melaksanakan ibadah puasa ada rukhsah yang diberikan kepada umat Islam, atau ada keringanan yang diberikan kepada umat Islam, yaitu ketika umat Islam itu sedang sakit dan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh untuk berbuka, boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga orang yang dalam perjalanan atau musafir, perjalanan jauh, yang dimana tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain, yaitu sebanyak berapa hari yang ditinggalkan, berapa hari ketika dia tidak berpuasa. Maka jika mereka tetap tidak mampu, maka mereka diwajibkan untuk memberi makan fakir miskin. Jika mampu, maka melaksanakan ibadah puasa itu jauh lebih baik. Jadi turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah sebagai titik awal perintah sholat, di mana itu terjadi pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi tidak pertama kali pada bulan Ramadan. Kemudian juga pada surat Al-Baqarah ayat 85 dan juga ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang sudah diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan juga hendaknya memperbanyak untuk membaca Al-Quran, memperbanyak untuk berdoa, memperbanyak untuk beristighfar, memohon ampun atas segala kesalahan, sehingga dengan begitu kita akan dapat merasakan lezatnya ibadah puasa selama 1 bulan penuh, sehingga apa yang menjadi tujuan puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu dapat kita capai, yaitu
la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Terkait dengan fase atau tahapan kewajiban puasa sebagaimana disampaikan oleh Isnan Ansori MAG, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, maka juga disyariatkan kepada beliau dalam bentuk syariat yang wajib untuk dilakukan oleh beliau, oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan kaum muslimin, yaitu dua jenis puasa. Yang pertama adalah puasa Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Jadi yang pertama adalah puasa Asyura. Kemudian yang kedua adalah puasa sebanyak 3 hari setiap bulannya. Jadi fase pertama itu adalah Rasulullah dan kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa pada tanggal diharuskan atau diwajibkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan 3 hari setiap bulannya. Maka dengan demikian dalam 1 tahun setidaknya diwajibkan puasa pada fase ini berjumlah 37 hari. Kalau kemudian dihitung sekitar 37 hari setiap bulan. 3 kali 12 36 ditambah 1 hari tanggal 10 Muharram berjumlah 37 hari. Jadi ketentuan ini berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW melaksanakan puasa hari Asyura 10 Muharram, lalu memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa setelah Allah SWT mewajibkan puasa Ramadan. Maka puasa Asyura ditinggalkan, ya, diganti dengan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang pertama adalah tahapan pertama adalah puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, itu adalah fase pertama. Fase kedua terjadi pada tahun kedua setelah hijrah, di mana setelah turun perintah berpuasa Ramadan, lantas Nabi SAW memberikan pilihan kepada para sahabatnya antara yang ingin berpuasa Asyura atau tidak. Dalam artian selain puasa Ramadan ditetapkan puasa lainnya sebagai amalan sunnah. Jadi Rasulullah SAW setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 pada bulan Syaban, maka Rasulullah SAW mewajibkan para sahabatnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan Rasulullah juga memberikan pilihan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa, di samping juga boleh untuk melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Asyura atau 3 hari setiap bulannya. Tapi itu bukan sebagai puasa wajib, tapi itu adalah sebagai puasa sunnah. Karena apa? Karena sudah turun ketentuan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah puasa Ramadan yang bagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk melaksanakan pula hingga datang kewajiban shaum Ramadan atau siyamu Ramadan. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau melaksanakannya puasa Asyura silahkan, dan siapa yang tidak juga tidak apa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi puasa Asyura itu setelah turunnya surat Al-Baqarah 183, maka Rasulullah membolehkan dan juga tidak melarang orang untuk tidak berpuasa. Jadi membolehkan untuk berpuasa dan juga memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa.
Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi dari hadis tadi disebutkan bahwa puasa Ramadan bersifat masih dalam bersifat pilihan pada waktu bagi orang yang mampu untuk berpuasa, masih diberikan pilihan berpuasa atau membayar fidyah, sebagaimana pernyataan dari Muaz bin Jabal bahwa orang yang berpuasa diwajibkan atas kalian berpuasa, maka ditetapkan bagi yang hendak berpuasa maka hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang hendak tidak berpuasa dan memberi fidyah, hal itu dibolehkan. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi itu pada zaman awal Islam, pada fase awal diperintahkannya ibadah puasa Ramadan. Fase yang ketiga atau fase terakhir adalah tahun kedua Hijrah setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 185. Lantas puasa Ramadan diwajibkan bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan cara menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah. Jadi sebagaimana saya bacakan tadi atas tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk tersebut, serta sebagai Al-Furqan atau membeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Al-Baqarah ayat 185. Jadi puasa ini adalah merupakan satu ibadah yang memiliki nilai pahala besar dalam syariat Islam. Bahkan secara khusus syariat ini menginformasikan secara gamblang akan janji surga yang dikhususkan bagi ahli puasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sahal radhiyallahu anhu, Nabi SAW, dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang lainnya tidak. Jadi di surga itu ada sebuah pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang suka melaksanakan ibadah puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, yaitu pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang senang melaksanakan ibadah puasa. Maka mereka akan masuk lewat pintu itu, dan disebutkan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa, maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lainnya tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa ibadah puasa itu awalnya adalah Rasulullah SAW setelah diutus menjadi Rasul, disyariatkan sebagaimana syariat pada nabi-nabi sebelumnya, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya dan puasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian turun perintah puasa pada bulan Sa'ban, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian diikuti oleh surat Al-Baqarah 184, 185 dan 186. Maka sejak saat itu kemudian bagi kaum muslimin dan sampai pada kita saat ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Demikian uraian singkat tentang asal mula atau asal usul perintah
menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat, memberikan pemahaman bagi kita, ilmu bagi kita tentang puasa Ramadan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.